Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia adalah tempat menguji keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah. Karena itulah di dunia diciptakan segala kesenangan hidup yang menjadikan kecintaan manusia kepadanya. Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kesenangan dunia adalah sarana bagi iblis untuk menguasai manusia, dan sebagai penyebab bagi setan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka untuk menyelamatkan manusia, Allah telah menurunkan petunjuknya. Kitab adalah berisikan petunjuk Allah bagi mereka yang beriman, sebagai pembeda antara kebenaran dan kesesatan. Kesesatan yang terjadi pada umat Islam saat ini adalah karena umat Islam tidak mengetahui manakah jalan yang lurus dan manakah jalan yang sesat. Sehingga yang terjadi pada umat Islam, mereka hanyalah sibuk dalam berislam atau menjalankan rukun Islam, dan mereka tidak memahami tentang keimanan. Padahal melaksanakan rukun Islam itu hanyalah sebagian kecil dari rukun iman atau keimanan. Berikut ini adalah dua petunjuk Allah sebagai kunci keselamatan umat manusia di dunia, yaitu satu, jalan yang lurus. Diperintahkan kepada mereka yang telah diberi kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, untuk membaca kitab tersebut dengan sebenar-benarnya atau apa adanya ayat, serta beriman dan yakin dengan kebenaran ayat tersebut. Allah berfirman, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya, mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Jalan yang lurus yang kedua adalah menjadikan kitab-kitab Allah tersebut sebagai petunjuk. Allah berfirman, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Jalan lurus yang ketiga yaitu memutuskan setiap permasalahan yang terjadi pada umat beragama berdasarkan kitab masing-masing. Allah berfirman, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap kebenaran kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Allah berfirman, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan
dan dengarlah serta taatilah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara kekikiran darinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat At-Taghabun ayat 16. Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran-ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberimu keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang lain yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya dari sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun dan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Maka kesimpulan dari jalan yang lurus adalah diperintahkan kepada seluruh umat manusia di dunia untuk membaca kitab yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, dengan bacaan yang sebenar-benarnya dan yakin dengan kebenaran ayat tersebut. Kemudian menjadikan kitab-kitab Allah tersebut sebagai petunjuk dan memutuskan setiap permasalahan yang terjadi dalam beragama berdasarkan kepada kitab-kitab mereka masing-masing. Diperintahkan kepada mereka yang beriman untuk bertakwa menurut kesanggupannya, serta mendengarkan dan mentaati apa yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran, membaca apa yang mudah dari mereka yang pahami dari Al-Quran, mendirikan sholat, menunaikan zakat, memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau berjihad harta di jalan Allah, dan berbuat kebajikan. Itulah jalan yang lurus. Jalan yang sesat yaitu 1. Mengadakan orang-orang alim atau ahli kitab di dalam agama Allah. Allah berfirman, ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dari Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Jalan sesat yang kedua adalah mereka yang memecah belah agama Allah menjadi madhab atau golongan atau aliran atau kelompok. Allah berfirman, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing, maka biarkanlah mereka itu dalam kesesatannya hingga suatu waktu. Jalan sesat yang ketiga adalah beriman kepada kitab selain kitab Allah. Allah berfirman, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang telah mereka kerjakan.
Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Kesimpulan dari jalan yang sesat adalah Allah berfirman, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Quran surat Al-Qiyamah ayat 16-21. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Quran surat Al-Baqarah ayat 174. Maka tanpa wahyu Allah, manusia dilarang membacakan atau mengajarkan Al-Quran itu karena manusia mencintai kehidupan dunia. Apabila manusia membacakan atau mengajarkan Al-Quran tanpa wahyu Allah, maka yang terjadi adalah penyesatan. Dan orang-orang yang secara khusus mempelajari kitab demi duniawi mereka, maka mereka akan menyembunyikan kebenaran isi dari kitab Allah tersebut serta menjualnya, atau berdakwah dengan menerima imbalan, atau mengajarkan Al-Quran dengan dibayar, dan lain sebagainya. Mereka akan berlebih-lebihan dalam agama Allah atau tidak sesuai dengan perintah Allah di dalam kitabnya, dan mengikuti perbuatan atau kesesatan dari para ahli kitab mereka yang terdahulu. Demikianlah sunnah Allah sebagai ketetapan Allah yang pasti terjadi pada kehidupan umat manusia di dunia hingga kelak kiamat. Allah berfirman, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Quran surat Ali Imran ayat 137. Demikianlah sunnah Allah tentang jalan yang lurus dan jalan yang sesat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda, umat Islam pada khususnya, dan umat beragama lain pada umumnya. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.